Yes, selamat siang buat semua teman-teman yang udah gabung di kegiatan hari ini. Aku senang banget lihat kolom chatnya itu aktif-aktif banget. Jadi kayak ngerasa nggak sendirian gitu ngomongnya walaupun lagi jauh-jauhan. Ini nih yang paling aku suka dari kegiatan dalam jaringan ya. Ini tuh terjadi karena pandemi nggak sih, Ismah? Kalau kita tahu, kalau nggak ada pandemi mungkin kegiatan kayak gini nggak banyak-banyak banget ya sebelumnya gitu. Betul, Kak. Betul Salah sekali. satu hal lah yang kita syukuri. Nah, sekarang kita akan bahas sama-sama ngobrol juga lewat live chat. Silakan gabung dengan topik menjaga kesehatan mental saat belajar daring. Sekali lagi, aku Putri. Aku adalah seorang psikolog anak dan pendiri bounceback.id. Boleh ke slide berikutnya? Nah, aku sambil pengen tahu juga nih sama teman-teman semuanya. Selama pandemi ini tuh apa aja sih perubahan yang teman-teman rasain? Mau di pembelajaran, mau di rumah, mau pertemanan, teman-teman boleh tulis di kolom chat apa aja sih yang beda gitu. Kalau dari yang aku rasain, itu misalnya kita harus jaga jarak gitu ya, atau disebutnya tuh social distancing, physical distancing. Kemana-mana sekarang harus pakai masker. Itu yang sehari-harinya kita harus lakukan supaya kita terjaga nih kesehatannya. Dulu-dulu sebelum pandemi mungkin itu nggak terjadi ya teman-teman. Terus ketika pandemi datang, kita juga sekolahnya rata-rata mulai harus berubah. Ada yang sempat off dulu tuh, belum ada kegiatan apa-apa dulu. Terus udah mulai masuk via daring gitu. Pembelajarannya ada via YouTube, kayak sekarang misalnya gurunya upload terus nanti siswanya dengar. Ada juga yang kelas bareng lewat platform online, ada yang via WhatsApp juga. Semuanya itu macam-macam. Nah, perubahan itu pasti bikin setiap orang harus beradaptasi. Proses itu tuh yang sebenarnya kadang bikin kita capek atau kadang bikin kita ngerasa, duh kenapa sih ini nggak enak banget rasanya. Nah, gimana sih caranya menjalani itu semua? Capeknya nggak apa-apa, tapi kita bisa bounce back gitu, bisa maju lagi, bisa bangkit lagi, bisa tetap sehat. Nah, itu yang akan kita bahas. Next, secara khusus nih di area pembelajaran daring ada beberapa hal yang berubah. Contohnya, yang pertama itu semuanya dari layar. Jadi interaksi sama guru itu juga dari layar aja, nggak bisa ngobrol gitu. Oke, habis itu yang kedua, semuanya itu jadinya bikin kita lebih sering duduk nggak sih? Kayak duduk terus atau misalnya lebih sedikit lah bergeraknya. Oke, Kak Isma boleh tolong ke slide berikutnya. Nah, terus yang ketiga, itu tuh karena kita sering duduk, geraknya kurang malah bikin kita gampang capek gitu. Coba deh Hmm, rasa-rasain, bener nggak ya rasanya pas pas pandemi ini, pas belajar online, ada nggak yang ngerasa malah kok tambah capek ya, padahal diem aja sebenarnya, duduk aja gitu. Terus tadi ada yang jawab di YouTube, aku lihat katanya gampang pusing gitu ya, karena mungkin di layar. Terus susah juga jaga konsentrasi. Ada juga yang bilang, aduh kok aku nggak paham-paham ya pelajarannya, mungkin biasanya punya interaksi sama guru lebih intens, terus jadi susah buat tahu karena harus belajar secara mandiri. Habis itu mungkin ada juga yang sulit tidur, itu yang aku alami, makin lama di depan layar, kok makin susah tidurnya, padahal udah capek banget rasanya gitu. Dan banyak banget hal lainnya yang kita bisa pahami semua bahwa kita nggak sendiri loh ngerasain itu. Hampir semua orang ngerasain perubahan itu. Catatannya adalah kita nggak bisa buat langsung, nggak aku nggak mau ada pandemi ini stop, terus mau balik ke kehidupan yang seperti biasa. Kita nggak bisa kayak gitu. Nggak semua hal bisa kita kontrol. Yang kita bisa adalah mengontrol perilaku kita sendiri, menjaga kesehatan kita sendiri. Walaupun dalam kondisi yang tidak baik, atau dalam kondisi yang menakutkan, dalam kondisi yang mencemaskan,
kita tetap bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Di mana kuncinya? Boleh next, Kak? Nah, proses itu ada beberapa langkahnya. Yang pertama, kita perlu sehat fisik dulu. Sehat fisik itu kayak dasarnya banget, kayak bensinnya gitu kalau kita mau ngelakuin sesuatu. Habis sehat fisiknya selesai, terus kita bisa masuk ke sehat mental yang akan kita bahas hari ini. Sehat mental itu nggak jauh-jauh dari sehat fisik, bukan hal yang berbeda. Coba pernah nggak sih ngerasa kalau lagi sakit gitu ya, lagi demam, atau lagi batuk, rasanya moodnya juga ikut jelek gitu, kayak ikut lemes, nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Karena satu sama lain itu saling terhubung kita. Nah, kalau sehat fisiknya udah, sehat mentalnya udah, baru deh kita biasanya benar-benar nyaman ngelakuin sesuatu. Nah, karena teman-teman di sini adalah siswa dan mahasiswa, jadi kita jadi nyaman belajar daring. Otomatis gini, kalau suatu hari teman-teman ngerasa capek, jenuh, motivasinya turun, coba tanya lagi, fisiknya udah sehat belum ya? Mentalnya udah sehat belum ya? Gitu. Nah, buat ciri-cirinya kita akan simak berikutnya ya. Next, kita akan bahas tentang sehat fisik dulu. Di sini aku mau bahas sedikit aja buat ngingetin sama kita semua yang udah sering banget dikasih tahu di iklan-iklan tentang jaga kesehatan fisik dulu. Itu aku rangkum dengan 3M plus ABC. Jadi 3M-nya itu maskernya dipakai kalau lagi pergi-pergi atau di tempat umum, menjaga jarak supaya aman, terus mencuci tangan dan mencuci bersih tubuh kita ketika kita habis dari luar atau dengan rutin. ABC-nya itu apa? Yang A itu asupan bergizi, B itu bergeraknya cukup. Walaupun kita di rumah aja, kita bisa tetap olahraga. Itu PR-nya banget nih. Aku juga lagi belajar buat ngelakuin itu. Dan C-nya itu adalah cukup istirahat. Nah, pagi-pagi nih, pas mau mulai belajar online, boleh deh absen dulu, kayak cek dulu 3M ABC ini udah dilakuin atau belum sih? Kalau lagi di luar udah pakai masker belum? Udah jaga jarak belum? Udah cuci tangan belum? Kalau di rumah aja sambil duduk, boleh tanya sama di sini, hari ini aku udah makan asupan bergizi belum ya? Aku udah cukup bergerak belum ya? Istirahat aku udah cukup belum ya? Gitu. Karena itu tuh jadi modal kita tuh kayak sumber energi kita buat melakukan suatu hal, termasuk menjaga kesehatan mental. Biasanya nih kalau aku ketemu sama teman-teman misalnya di ruang konsultasi, lagi konsultasi psikologi, terus bilang, Kak aku tuh lagi sedih banget, aku nggak tahu kenapa aku sedih aja setiap hari, udah beberapa hari ini. Biasanya ketika aku cek nih si ABC-nya itu pasti ada yang nggak teratur jadwalnya. Entah tidurnya kurang, entah makannya nggak teratur, atau kurang bergerak. Karena kondisi fisik kita lagi-lagi berpengaruh ke kondisi mental kita sendiri. Itu yang pertama, cek dulu kesehatan fisiknya. Boleh next, Kak? Nah, sekarang kita baru masuk ke kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental itu? Nah, kan gitu kayak agak jarang-jarang juga ya dibahas. Sehat mental itu apa sih? Sebenarnya sehat mental itu adalah sebuah kondisi mental kita yang terbagi jadi beberapa area gitu. Jadi bukan cuman, oh kamu nggak sehat mental, oh kamu sehat mental. Bukan cuman langsung dua gitu, enggak. Tapi ada yang kayaknya sedikit ke arah sehat mental deh. Kayaknya udah agak-agak nggak sehat mental deh. Kayak gitu. Dan kondisi ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa jadi hari ini kita, oh kayaknya aku baik-baik aja, aku nyaman. Terus 2 hari lagi, kok kayaknya aku low mood ya, kok kayaknya hari ini aku nggak terlalu sehat ya. Itu mungkin banget, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu. Nah, tapi karena itu sifatnya sementara, otomatis kita bisa loh ketika kita ngerasa, aduh kayaknya aku nggak sehat mental. Berarti kita butuh ngelakuin sesuatu buat jadi lebih sehat lagi. Gitu. Ciri-ciri orang sehat mental kayak gimana sih? Coba kita lihat di next slide ya. Nah, orang sehat mental itu pertama,
dia bisa tahu kelebihan dirinya dia tuh apa. Semua orang itu punya kelebihan diri. Kalau kita tahu, oke, aku Putri, aku kelebihannya, aku bisa loh memulai pertemanan baru, misal kayak gitu. Aku paham kelebihan diri aku, berarti itu udah salah satu ciri-ciri sehat mental. Coba teman-teman ingat-ingat lagi, ketemu nggak kelebihan dirinya apa? Terus yang kedua, mampu mengatasi stres sehari-hari. Stres itu tuh terjadinya nggak cuman pada waktu-waktu tertentu yang gede-gede ya, enggak. Tapi sehari-hari pun ada stresnya. Kayak gimana sih caranya biar bisa bangun pagi gitu. Buat beberapa orang itu stressful. Gimana sih caranya supaya bisa selesaiin tugas yang banyak banget gitu. Itu juga stressful. Jadi kalau kita mampu mengatasi stres sehari-hari, itu salah satu ciri-ciri orang yang sehat mental. Yang ketiga, mampu menjalankan perannya sehari-hari. Perannya tuh kayak gimana sih? Berarti kalau siswa sama mahasiswa dan jadi anak di rumah, perannya harus belajar daring, misalnya. Atau mau bantu orang tua, itu juga peran sehari-hari. Kalau itu udah dijalanin, kita punya 3 poin kalau kita tuh sehat mental. Dan yang keempat, berkontribusi untuk sekitar. Berkontribusi ini bukan harus yang nolong, misalnya harus ke panti asuhan buat kasih donasi atau hal-hal besar lainnya, enggak. Kayak tadi tuh, ada yang jawabin pertanyaan temennya jadi live chat, itu tuh udah kontribusi loh, udah bantuin gitu maksudnya. Itu udah 1 poin, artinya bisa berkontribusi untuk sekitar. Nah, sekarang aku minta teman-teman coba inget-inget lagi dari poin 1, 2, 3, 4, poin yang mana sih yang udah dimiliki saat ini buat kita cek. Ketika keempat-empatnya sudah kita punya, kita sehat mental. Tapi kalau misalnya baru punya 1, berarti PR-nya masih 3 nih, perlu dikembangin. Baru punya 2, udah bersyukur, terus 2 lagi perlu dikembangin. Kayak gitu ya. Oke, gimana sih caranya biar kita bisa sehat mental? Itu yang akan kita bahas. Boleh next, Kak? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita jaga supaya kita sehat mental. Yang pertama, itu emosi atau perasaan-perasaan yang kita rasakan gitu. Yang kedua, kognisi atau biasanya pikiran kita yang harus dijaga. Dan yang ketiga, relasi. Jadi C gitu ya, kalau diingat emosi, kognisi, relasi. 3 ini perlu kita jaga supaya sehat mental, supaya kita punya kesehatan mental yang baik. Kenapa sih emosi duluan yang Putri sebut, bukan berpikir atau bukan relasi? Jadi prosesnya kayak gini teman-teman. Biasanya yang paling gampang terpicu kalau ada kejadian sesuatu tuh emosi kita ya. Misalnya guru ngasih tugas banyak, kita langsung, aduh, susah nih, misalnya, atau enggak, aduh, kesel nih, gitu. Emosi kita atau enggak langsung cemas, aduh, bisa enggak ya aku ngelakuin ini, gitu. Emosinya dulu yang langsung tercetus gitu, langsung muncul. Habis itu baru pikirannya bisa muncul, habis itu baru kita bisa berrelasi sama orang. Kalau mau itu sehat, kita tenangkan dulu emosinya. Banyak orang yang sering bilang, positive thinking aja. Kalau temennya lagi ada masalah, jawabannya positive thinking aja, kayak gitu. Padahal sebenarnya, kalau kitanya tuh lagi nggak enak gitu ya, rasanya cemas, sedih, marah, takut, susah buat positive thinking. Bukan nggak bisa, tapi susah. Jadi, kita harus tenangin dulu emosinya. Kalau emosinya udah tenang, baru otaknya bisa jalan. Gitu. Sama kayak kalau kita deg-degan nih. Deg-degan mau ujian. Kalau kita paksain langsung jawab, biasanya otak kita blank, blocking, lupa semuanya, nggak inget apa-apa. Tapi kalau kita usaha dulu buat redain emosinya, oke, tarik nafas dulu deh. Gitu ya. Kita berusaha redain dulu emosinya, kita berusaha tenang dulu. Biasanya otak kita bisa lebih lancar. Itu ada skema biologisnya lah ya, kalau nanti belajar tentang cara kerja otak pasti tahu. Emosi yang nggak stabil bikin kita tuh nggak bisa ngakses memori. Di otak tuh ada yang namanya hipokampus nih, buat anak-anak SMA IPA mungkin tahu ya.
buat nyimpen, buat bantuin kita storage memory. Nah, itu nggak bisa diakses nih kalau misalnya emosi kita nggak stabil. Stabilin dulu emosinya, bisa berpikir, baru ngomongin relasi sama orang lain. Makanya misalnya kalau lagi marah nih, jangan langsung ngomong sama orang, bisa jadi dia kena damprat, padahal bukan dia yang salah gitu maksudnya. Kayak gitu ya. Kita bahas satu-satu. Gimana ya caranya menjaga 3 ini? Next. Yang pertama, kalau emosi itu datang, berarti ada pesan yang mau dia bawa untuk kita. Nggak ada emosi yang datang tanpa alasan sebenarnya. Kadang kita nggak bisa aja cari alasannya apa. Jadi yang pertama dilakuin adalah terima dulu emosi yang datang. Jangan ditolak. Aku sering bilang kalau lagi sharing-sharing gitu, emosi itu kayak tamu. Kalau tamunya lagi ketok pintu nih, masa kita nggak bukain pintu? Atau kita langsung usir? Kalau kita langsung usir, tamunya pasti kesel ya. Dia malah ngetok pintunya makin kencang, istilahnya gitu. Jadi biar si emosi ini, si tamu ini nggak marah balik sama kita, terima dulu dia datang. Oke, hari ini tuh aku sedih. Misalnya tadi sebelum acara ini ya, terjadi, oh aku kok deg-degan ya, siswanya rame banget di channel YouTube-nya gitu. Aku terima dulu, oke aku deg-degan. Artinya apa kalau aku deg-degan? Oh, aku berarti perlu mempersiapkan diri lebih baik lagi, misal kayak gitu. Tapi kalau dari awal teman-teman udah nolak nih emosinya, enggak kok aku baik-baik aja. Padahal misalnya nilainya dapatnya nggak sesuai harapan, sedih, tapi teman-teman pura-pura, enggak kok aku baik-baik aja. Itu emosinya ditumpuk gitu ya, ditahan, tumpuk, 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 sampai udah nggak ada tempatnya lagi, tiba-tiba bisa meledak. Meledaknya tuh tiba-tiba bisa nangis nggak berhenti, tiba-tiba bisa males ngapa-ngapain, gitu. Karena ditumpuk emosinya. Tapi kalau satu-satu, emosi diterima dulu, habis itu dilegakan, ntar aku akan kasih tahu beberapa cara buat bisa menstabilkan emosi. Biasanya kalau udah sampai di situ, kita jadi tahu, oke, tadi aku deg-degan karena ternyata aku masih takut ya kalau misalnya ditonton banyak orang, kayak gitu. Jadi kita makin kenal sama diri kita sendiri, gimana ya caranya supaya aku lebih pede lagi, kita jadi langsung bisa gitu ya. Beberapa cara untuk menenangkan emosi yang bisa banget dilakuin kalau ada yang masih cemas mau ujian, atau masih cemas mau mulai pelajaran di sekolah pagi-pagi, coba kita cek. Yang pertama, next, itu adalah atur nafasnya dulu. Kelihatannya gampang ya, tapi kita sering lupa. Kita kayak suka nafas itu ya udah biarin aja dia keluar masuk gitu. Teman-teman kalau mau kita akan bisa latihan hitung nafas. Dalam 1 menit, coba nanti teman-teman hitung berapa tarikan dan hembusan. Jadi 1 tarik dan 1 hembus itu hitungannya 1. Jadi nanti sambil di rumah setelah ini, boleh sambil dihitung dalam 1 menit itu ada berapa pasang tarikan dan hembusan sih? Orang yang tenang itu biasanya ada di range 15 ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya hitungan nafasnya masih 20-an ke atas, artinya belum cukup tenang. Coba duduk bentar, atur nafasnya lagi. Karena pada saat kita belajar, pada saat kita ujian, itu kita butuh ketenangan itu supaya bisa akses memori yang tadi aku udah bahas. Mungkin kalau di sini ada bapak-bapak dan ibu guru, pagi-pagi gitu sebelum mulai pelajaran, kita bisa coba atur nafas dulu, coba hitung nafasnya ada berapa dalam 1 menit, cuma 1 menit loh butuhnya. Habis itu kita coba melambatkan nafas sama-sama. Ini juga bisa dilakuin sebelum tidur. Kalau rasanya banyak tugas, banyak pikiran, coba bikin nafasnya itu di bawah 10 kalau bisa dalam 1 menit. Itu akan ngebantu kita buat lebih cepat buat tidur. Next, cara yang lain biasanya dengan butterfly hug. Buat yang suka nonton drakor mungkin tahu lah ini ya, ada zamannya ada film Korea yang suka ngajarin butterfly hug. Jadi kayak kiri kanan ditepuk pelan-pelan gitu, puk-puk kayak puk-puk badan lah. Kita jarang-jarang kan peluk buat diri sendiri kayak gitu.
Nah, itu bisa sambil dipejamkan matanya, sambil diatur nafasnya lebih pelan, sambil ngucapin kata-kata positif. Misalnya kita pengen, oke, hari ini aku bisa tenang ngomong di depan anak-anak ruang guru, misal kayak gitu. Jadi ditepuknya pelan-pelan kiri kanan gitu. Nah, itu adalah beberapa teknik buat menstabilkan emosi kita supaya kita bisa mengakses pikiran kita. Kalau emosinya udah stabil, next Kak, kita baru bisa akses pikiran kita. Jadi kadang kalau kita lagi ada masalah ya, terus kita ngerasa sedih atau ngerasa cemas, kita sering banget, apa sih solusinya gitu. Solusi kan butuh mikir ya, butuh otak buat bekerja. Tapi kalau emosi kita nggak stabil, otaknya tuh nggak bisa bekerja. Jadi itu maksudnya, stabilin dulu emosinya, baru deh kita mikir, tadi tuh kenapa ya ada masalah ini? Terus gimana ya solusinya? Oh, ternyata guru ngasih tugas agak banyak soalnya kita lagi ngejar materi nih, bentar lagi mau ujian, misalnya kayak gitu. Oh, ternyata kalau misalnya aku atur-atur lagi jam belajarnya bisa nih buat ngerjain tugas-tugasnya, misalnya gitu. Baru deh ketemu solusi-solusinya kalau udah tenang. Beberapa hal yang perlu jadi catatan itu misalnya coba kalau rasanya negatif banget, coba diseimbangkan dengan ngeliat hal positifnya. Biar mudah, biasanya semua ditulisin aja. Kalau masih di kepala tuh nyampur gitu semuanya. Pusing karena banyak hal. Jadi coba tulis kalau rasanya negatif, oh hari ini aku bangun telat, hari ini aku kelaparan ikut sekolah, nggak sempat sarapan, hari ini bla 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 gitu ya, yang negatif-negatif. Coba di sampingnya ditulis. Pasti hal positif, oke hari ini aku masih sehat loh ternyata. Hari ini aku masih bisa loh ketemu teman-teman aku. Hari ini aku masih bisa ketemu guru aku yang mungkin suatu hari kita udah nggak bisa temuin lagi. Kita kan nggak pernah tahu ya namanya hidup kan. Jadi kalau misalnya ada 10 hal negatif, cobalah seimbangkan dengan 10 hal positif. Biasanya bikin kayak daily journal gitu. Biasanya aku punya kayak buku jurnal gitu buat nulisin hal-hal yang rasanya nggak enak, hal-hal yang rasanya nggak nyaman. Terus apa sih hal positif yang terjadi hari ini? Terus yang kedua, udah ngeliat sisi positif, biasanya kita udah ngeliat, oh ada harapan nih ke depan, ada hal baik hari ini. Kalau ada yang mau dituju, mulai dari langkah pertama yang bisa dilakukan dulu aja. Impiannya besar. Waktu itu mungkin waktu aku mau S1 masuk psikologi UI itu impian yang jauh gitu rasanya. Ya, tapi kalau aku langsung ngelihat lolos SIMAK UI gitu ya, itu kan kayak gede gitu kan ya. Terus susah gitu. Tapi mulai dari langkah kecilnya aja, oke, hari ini aku bisa bangun pagi. Itu kan langkah pertama ya untuk bisa mulai siap. Oke, hari ini aku udah mandi, udah siap buat latihan soal SIMAK, misal kayak gitu. Jadi mulai dari yang bisa dilakuin. Kadang kita itu nunda-nunda ngelakuin sesuatu karena kita udah ngelihat beratnya di mana. Padahal yang berat itu perlu dimulai dari hal-hal ringan yang kecil-kecil. Terus yang terakhir aku mau ingetin bahwa kegagalan itu sahabat buat orang yang belajar. Jadi kalau gagal datang, itu bukan berarti kita harus berhenti. Kita disuruh coba lagi, kita disuruh evaluasi lagi, kita diminta untuk nggak capek-capek belajar lagi gitu. Kalau nggak gagal, kita nggak di sini. Suatu hari kalau misalnya aku nggak gagal try out waktu di bimbel dulu, mungkin aku nggak belajar dengan lebih baik buat ikut tes seleksi masuk kuliah, misal gitu. Kegagalan itu kayak sahabatan aja sama orang yang belajar. Nggak ada satupun orang yang nggak pernah gagal. Tapi pikiran-pikiran positif ini, sekali lagi aku mau ingetin, baru bisa kita akses kalau misalnya emosi kita udah stabil gitu. Jadi kalau misalnya lagi nggak stabil, coba buat distabilin dulu emosinya. Terus yang terakhir, Kak, next-nya itu ada jaga relasi. Kita kan makhluk sosial. Nggak semua masalah kita bisa atasi sendiri. Kita butuh dukungan dari orang lain. Jadi, kita juga perlu tambahan energi gitu ya.
Walaupun ini lagi physical distancing, nggak boleh deket-deket, nggak boleh ngumpul-ngumpul, kita tuh juga bisa loh buat saling berbagi dukungan sosial. Misalnya di sini, coba deh teman-teman semua kasih semangat ke teman virtualnya di live chat, apa aja boleh, coba dikasih semangat ya jalanin hari ini, semangat ya kamu bisa, itu adalah bentuk dukungan sosial. Ketika kita ngasih dukungan sebanyak-banyaknya, sebenarnya kita juga dapat dukungan loh. Katanya memberi itu adalah kembali. Jadi apapun yang kita beri itu pasti kita akan terima kembali. Jadi saling mendukung secara virtual pun bisa dilakukan dan kita butuh itu. Yang kedua, kita harus sadar bahwa kita punya limit. Kalau memang butuh bantuan, bilang sama yang bisa membantu. Aku mungkin bisa bantu kalau materinya tentang psikologi gitu. Tapi kalau tiba-tiba aku disuruh bikin video yang bagus, ya aku harus minta orang yang bisa bantuin aku atau ngajarin aku bikin video. Kalau kita tahu limit kita di mana, kita nggak nge-push diri kita terlalu keras jika memang itu nggak perlu. Akui aja, setiap orang itu punya kekurangan gitu. Dan yang terakhir, kalau kita udah punya dukungan, kita tahu kita harus minta tolong, jangan ragu untuk memulai bercerita, atau paling nggak kita ngobrol dikit-dikit dulu sama temen. Banyak yang bilang, tapi aku nggak percaya cerita sama temen itu terlalu privacy. It's okay. Ketika susah percaya, nggak perlu langsung cerita hal yang besar, hal yang rahasia. Dari kecil-kecil aja. Katanya gini, orang yang berinteraksi secara rutin ini menurut riset, itu lebih bahagia daripada orang yang nggak berinteraksi sama sekali. Walaupun interaksinya nggak penting-penting banget, cuman hai Isma, hai Satriani gitu. Yang penting ada interaksi aja satu sama lain dengan rutin. Jadi jangan ya kita bebanin diri sendiri, kita jadi manusia yang sewajarnya aja. Mungkin beberapa fitur di ruang guru ada bisa chat buat konsultasi, itu juga dipakai aja untuk dapat bantuan gitu. Next, ini kesimpulannya aja sebenarnya. Aku mau ingetin bahwa sehat mental itu adalah suatu kondisi yang membuat kita mampu menjalani peran sehari-hari, jadi orang yang merasa berarti, dan kita juga bisa membantu orang lain gitu. Itu bisa disusun dari fisiknya dulu yang sehat, terus emosinya stabil, pikirannya jernih, dan relasinya positif. 4 ini kita coba jadikan perilaku sehari-hari yang kita tata. Suatu hari kalau kita lagi jatuh, itu wajar banget. Tadi kita udah belajar cara-caranya apa, dicoba pelan-pelan satu persatu. Kalau dalam sehari-hari nih ya, aku coba ibaratin ya, fisik sehat, oke. Pertama kita bangun pagi, mandi, pakai baju rapi gitu ya sebelum mulai pelajaran. Kenapa kayak gitu? Supaya badan kita bersih, supaya kita lebih sehat dan kita lebih siap. Mandi itu tuh juga bantu cooling down emosi sebenarnya, lebih tenang. Habis sudah mandi, siap duduk di depan laptop atau di depan gadget, coba atur nafasnya dulu. Gitu ya. Kita coba menstabilkan emosi. Habis itu baru deh bisa berpikir, kita ikutin pelajarannya. Kalau capek, kita istirahat dulu. Capeknya orang tuh beda-beda. Ada yang capeknya 20 menit, harus lihat sana-sini. Ada yang 30 menit, lihat sana-sini. Kita sendiri yang tahu. Kalau ada yang jelek pikirannya, kita seimbangin sama yang positif. Yang keempat, relasi sama teman tuh dijaga. Walaupun virtual, jangan pelit-pelit ngasih semangat ke teman. Dan semoga semangatnya ke kamu juga ada. Kalau ini dirangkai semua jadi kebiasaan, kita akan jadi orang yang resilient. Orang yang mampu bangkit lagi ketika kita jatuh sekalipun. Oke, itu dari aku. Yang terakhir, next. Makasih banyak udah dengerin sesi ini. Kita akan lanjut diskusi. Teman-teman juga bisa follow @bounceback.id. Di sana ada beberapa informasi seputar kesehatan mental. Terima kasih.